up, no counter. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1-4 yang di ayat 1 berisi perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Di ayat 2 berisi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang, banyak itu dikuasai oleh negara. Di ayat 3 berisi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir di ayat 4 berisi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Pertama, masih terikat dengan tradisi. Kedua, masih ada pertukaran barter atau barang dengan barang. Ketiga, belum mengenal pembagian kerja. Meski dengan ciri serba tradisional, sistem ekonomi tradisional masih memiliki kelebihan. Contohnya, persaingan sehat karena hubungan erat antar individu. Kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, tidak ada eksploitasi SDA maupun SDM. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Pertama, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Di negara Cina, mereka menerapkan sistem ekonomi komando. Banyak dari mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah. Masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Pertama, semua alat produksi sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Kedua, tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Ketiga, kegiatan ekonominya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Jarang terjadi krisis ekonomi. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi atau pengangguran. Relatif mudah melakukan distribusi. Kelemahan sistem ekonomi komando. Mematikan kreativitas dan inisiatif setiap individu. Barang dan jasa yang diproduksi tidak efektif dan efisien.